Halo guys semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di segmen Aku Tolol Lagi di hari ini. Dan hari ini gue pengen bahas sebuah acara yang dulu tuh sempet gede banget ya di era-era gue tahun 2000-an ke atas. Ini acara terkenal banget ya, yaitu adalah MTV Pima Ride. Kalau di Indonesia mungkin namanya tuh Pimaikar. Hostnya Aldi Taher sebelum jadi penyanyi kayak sekarang sama dagang bakmi di Cempaka Putih dekat kantor gue. Ya, zaman-zaman Aldi Taher tuh masih bener kayaknya gue rasa ya. Tapi yang menarik dari acara ini ternyata ada bisa dibilang mantan partisipan yang akhirnya buka suara bahwa acara ini sepenuhnya palsu kata mereka. Dan ada banyak intrik-intrik yang secara tidak langsung merugikan para mantan kontestannya. Gimana ceritanya? Mari kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantoso gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM gue hal yang menarik untuk gue bahas selanjutnya. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, ini acara Pimai Ride ya. Sebuah acara reality show di MTV pada saat itu yang berisikan soal modifikasi mobil-mobil para kontestan yang kondisinya udah rusak dan berantakan, yang tujuannya akan dipercantik dengan cara yang tidak biasa. Yang modifikasi mobil-mobil ini juga nggak main-main, yaitu adalah bengkel West Coast Customs yang memang udah eksis jadi bengkel modifikasi di tahun 90-an sampai era-era sekarang, yang juga jadi tempat banyak artis hip hop untuk memodifikasi mobil mereka. Jadi emang yang ngemodif juga udah handal banget. Setidaknya plot singkat tersebut yang menjadi inti dari acara Pimai Ride yang berhasil berjalan sukses dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Bahkan kesuksesannya acara ini itu berhasil ngebawa acara ini ke beberapa konsep yang berbeda yang diadaptasikan ke beberapa region dan juga negara yang berbeda. Seperti Pimai Ride versi Italia yang fokusnya tuh ke skuter sebagai salah satu ikon transportasi di sana. Lalu ada juga Trick My Truck dengan fokus market yang juga berbeda. Bahkan juga sampai masuk ke Indonesia dengan nama Pimaikar yang dulu hostnya si Aldi Taher, zaman belum jadi penyanyi gitu ya. Dan host yang mereka pilih untuk jadi wajah dari acara ini di Amerika, Pimai Ride, itu juga gak main-main. Yaitu salah satu rapper Platinum Record, yaitu Exhibit. Seorang rapper yang berhasil ngasih image keren dan otentik untuk acara yang satu ini. Apalagi Exhibit sendiri adalah orang yang beneran ngerti mobil dan bahkan jadi pelanggan dari West Coast Customs yang menjadi bengkel modifikasi dari Pimai Ride. Bahkan proses rekrutmennya itu betul-betul terasa natural banget saat pihak MTV itu langsung menghampiri Exhibit saat lagi di West Coast Custom dan nawarin untuk hosting acara Pimai Ride-nya MTV. Exhibit yang kala itu emang udah dapat banyak duit dari musiknya merasa bahwa dengan join acara MTV ini musiknya bisa lebih sering diputar dan dia bakal jadi rapper yang lebih dikenal lagi. Kira-kira seperti hubungan mutualisme lah selain bayaran duit doang. Sehingga dia mengiyakan ajakan hosting acara reality show ini. Karena dia emang juga lagi butuh tantangan baru dalam industri. Jadi dia udah kaya, udah banyak duit. Ya daripada nyanyi-nyanyi terus, ya dia pengen nyoba hal baru, yaitu nge-host. Walaupun dia belum pernah nge-host sebelumnya. Makanya menurut dia ini tantangan baru nih. Acara pun berjalan, dan setiap episodenya dimulai dengan Exhibit itu bakal ngelihat mobil sang kontestan yang biasa terparkir di depan rumah, lalu ngecek masing-masing sisinya, habis itu baru ngetuk pintu rumah yang biasanya langsung dibuka sama si kontestan, dan adegan kaget dan loncat-loncatan pun biasanya terjadi sebagai tanda bahwa sang kontestan itu seneng banget bahwa mereka tuh masuk acara Pimai Ride gitu ya. Mobil mereka tuh bakal jadi keren gitu, dimodif sama West Coast Custom gitu, terkenal banget. Lalu tentunya setelah loncat-loncat itu, mobil akan dibawa ke West Coast Customs, lalu diakhiri dengan penyerahan mobil kontestan yang sudah dimodifikasi dengan cara aneh cenderung over the top. Yang kadang-kadang emang modifikasinya tuh aneh-aneh dan antik gitu ya bisa dibilang ya. Yang kadang nggak efisien juga untuk dibawa jalan-jalan gitu. Tapi ternyata dari alur acara yang tadi gue ceritakan dan kesuksesan acara ini selama beberapa tahun,
ada beberapa hal buruk yang tiba-tiba muncul ke publik bahwa acara ini katanya sepenuhnya palsu dan semuanya murni settingan dari sang produser dan juga TV. Dan nyatanya memang katanya tidak sebahagia yang terlihat di layar kaca lu pada. Pas TV lu masih ada kondenya, tabung gitu. Nah, semuanya ini berawal dari forum Reddit yang tiba-tiba rame gara-gara ada 3 mantan kontestan Be My Ride yang buka suara soal pengalaman mereka bersama acara reality show Be My Ride. Mereka bertiga adalah Jack Glazier dari season 4 dan juga Seth Martino serta Justin Deringer dari season 6. Mulai dari pengakuan di mana ternyata banyak banget barang-barang yang dipasang di mobil mereka yang ditunjukkan juga di acaranya yang ternyata katanya dicabut saat kameranya udah mati. Di mana si Justin dari season 6 ini mengatakan bahwa bagian yang ada champagne-nya itu dicabut dengan sebuah alasan bahwa MTV gak mau mempromosikan minum sambil mengemudi. Padahal di sisi lain kan pas diliput dan dimasukin ke TV kan ada champagne-nya gitu ya. Tapi kenapa malah dicabut pas kameranya mati? Kan gak nyambung. Kalau mereka gak mau promosikan, kenapa itu dipasang dari awal? Kenapa masuk ke TV juga? Kenapa baru dicabut setelah kamera mati? Siapa yang tahu kalau MTV gak mempromosikan mabok-mabokan gitu kan? Terus pelek yang ditunjukkan itu juga dicabut katanya. Lalu diganti dengan pelek versi lain saat kamera mati. Kan lu tahu tuh kalau Be My Ride biasanya ngasih pelek yang bisa muter-muter sendiri gitu. Nah itu diganti, karenanya demi keselamatan. Sehingga apa yang terlihat di kamera gak benar-benar sepenuhnya yang memang betul-betul dikasih ke para kontestan ini. Bahkan beberapa teknologi canggih yang dipasang seperti tangan robot di dalam mobil itu nggak benar-benar dikendalikan lewat laptop seperti yang kelihatan di TV. Karena kan di TV ada techie guy-nya tuh yang biasa rambutnya spike-spike gitu ya. Nah ternyata itu nggak benar-benar dikendalikan lewat laptop. Melainkan hanya digerakkan secara manual lewat tuas dan kabel yang memang sudah mereka install. Bentar, gue minum kopi dulu guys. BTW ini gue lagi minum kopi kenangan yang light coffee series Bumi Flores. Jadi lo bisa switch juga biji kopinya sama dengan yang gue minum ini karena lebih nyaman untuk lambung gitu ya. Jadi nggak mulus-mulus lah bisa dibilang ya. Kalau memang lambung lo nggak biasa sama kopi-kopi yang berat. Nah kayak yang ini yang lagi gue cobain, ini adalah rasa light kopi kenangan mantan. Yang tetap ada rasa kopinya dan juga bener-bener ringan dan smooth. Terus ada lagi nih, light americano, ini bisa gue rekomendasikan ke lu semua. Yang memang mau melek tapi kopinya tetap nyaman untuk lambung gitu. Dan ini sebenarnya kesukaan gue, yaitu light caramel macchiato. Karena smooth parah dan juga kerasa salted karamelnya. Ada hint asin-asin salted karamelnya. Jadi sikat aja nih ya, light coffee series dari Kopi Kenangan. Nah, mantep nih rasanya buat nemenin lo misalnya lagi begadang gitu ya. Atau memang lagi enjoy-enjoy ngerjain kerjaan. Oke lah kita lanjut ya. Nah, setelah hal tersebut, rata-rata mobil di Be My Ride juga dibanjirin kan sama layar-layar yang bahkan secara gila kadang tuh dipasang di bagian lampu depan. Dan ini semua ternyata tuh katanya dicabut sama si Be My Ride gitu kan. Lalu barang-barang yang biasanya dipasang di mobil, mereka rata-rata tuh punya kualitas yang katanya sangat rendah. Sehingga beberapa minggu atau beberapa bulan setelah mobil dimodifikasi, banyak sekali hal-hal yang tidak lagi bisa bekerja normal. Contoh beberapa layar besar yang diinstal itu nggak lagi bisa bekerja. Nyesel banget ya kan, jadi kayak cuman TV kosong doang. Kalau TV kosong doang mah cosplay aja gitu kan. Bahkan bukan hanya beberapa barang yang rusak, tapi juga mobilnya ikut-ikutan rusak juga gitu kan. Seperti tim Be My Ride yang gak menyeimbangkan suspensi mobil saat mereka install beberapa barang yang beratnya melebihi kemampuan suspensi mobil tersebut. Sehingga piston dan kaki-kaki suspensi mobilnya itu pada rusak. Karena keberatan gitu. Jadi emang kagak diatur pakai fisika gitu kayaknya ya. Belum lagi si Seth Martino nih yang kontestan season 4 itu juga menyatakan bahwa lampu LED yang mereka install di dalam mobil itu juga bukan buat indoor ya, melainkan buat outdoor, dikata lagi main bola gitu kan. Sehingga jadinya panas banget itu mobil saat kalau memang LED-nya lagi dinyalain, apalagi kalau lagi siang-siang. Itu rasanya kayak lagi di pantai ya, bukan lagi di dalam mobil. Bahkan mobilnya si Seth Martino ini hanya bisa berjalan selama beberapa bulan aja, lalu mengalami kerusakan dan dia harus ganti mesinnya dan harus ngeluarin duit cukup banyak. Dan bahkan susah dibawa jalan karena memang suspensi mobilnya tuh makin parah dari waktu ke waktu karena banyak instalasi yang ternyata nggak dipikirin betul-betul sama tim Be My Ride gitu dan main pasang-pasang doang gitu. Jadi enak banget gitu ya. Bahkan mobilnya si Deringer itu setelah beberapa tahun masuk Be My Ride itu malah meledak di jalan. Saat si Deringer ini dan pacarnya tiba-tiba lagi jalan asik-asik gitu kan, lagi ngomongin hal-hal romantis gitu kan ya.
Tiba-tiba asap dari kap mobil tuh keluar gitu kan. Gua mah kalau jadi dia juga panik kan. Sehingga memang akhirnya banyak kesimpulan yang dilemparkan. Kesimpulan sederhananya bahwa memang konsep Be My Ride ini itu benar-benar cuma mempercantik mobil dan bukan membenahi kerusakan. Jadi cuman apa ya, bisa dibilang menambah estetika tanpa memikirkan mobilnya rusak. Bukan membenahi tapi hanya mempercantik gitu. Dan tidak membuat pemiliknya atau pengendaranya jadi lebih efisien dalam mengendari kendaraan mereka. Jadi makin gak nyaman yang ada. Jadi cuman keren luar doang, dalamnya malah tambah bobrok karena mesin segala macam tuh gak ada yang diganti. Dan gak di-adjust sama sekali dengan apapun yang tim si Be My Ride ini pasang. Gue yakin sih bukan salah bengkelnya West Coast Custom ya. Tapi ini mungkin salah TV-nya karena pengen budgetnya gak terlalu gede kan. Tapi settingan acara ini bukan cuman sampai soal modifikasinya yang ngasal, yang cuman penting cantik demi estetika, dan memang gue yakin banget diperuntukkan hanya untuk rating pada saat itu. Nah, selain modifikasi yang ngasal, ini juga soal menjual kisah di balik para kontestannya. Yang kadangkala itu malah menghina secara tidak langsung para kontestan. Gue jadi inget sama acara reality show di Indonesia yang kadang memang suka menjual kesedihan dan kemiskinan demi rating gitu ya, yang disebut dengan poverty porn. Gue pernah bahas. Nah, mulai dari Seth Martino yang emang berbadan besar pada saat itu, yang sengaja di framing nih sama CMTV sebagai orang yang nggak tahu diri gitu dan kerjaannya tuh makan mulu gitu, dan itu semua di framing, didesain demi apa ya? Demi rating gitu. Sehingga tim MTV itu pada saat itu sengaja nuangin banyak permen di seluruh dalam mobilnya si Seth. Sehingga seakan-akan si Seth ini tuh nyimpan permen di mana-mana buat dia makan, dan akhirnya menghasilkan kesan yang cukup menjijikan kan gitu ya. Udah badannya gede banget terus nyimpan banyak permen di dalam mobil, bahkan di bawah bangku segala macam, itu kan jadi kasihan gitu si Sethnya, padahal dia nggak kayak gitu katanya. Bahkan ada testimoni juga nih, MTV tuh masukin banyak puntung rokok bekas ke salah satu mobil kontestan, di mana kontestan itu bercerita bahwa neneknya tuh sering rokok. Dan akhirnya tim MTV ini nuangin puntung rokok banyak dengan cerita bahwa neneknya sering buang puntung rokok dan dia juga sering buang puntung rokok di dalam mobil. Gua nggak tahu ada apa orang yang buang puntung rokok di dalam mobil gitu ya, tapi ini menurut gue cukup gila. Karena siapa sih orang yang matiin puntung rokok di dalam mobil? Ada juga banyak kan mah buang ke luar jendela gitu pasti. Karena kalau udah jorok di dalam ya kenapa nggak sekalian buang sampah sembarangan aja gitu kan, dan ini kan bahaya juga gitu ya. Padahal memang di sisi lain orangnya tuh nggak pernah buang rokok di dalam mobil katanya, dan itu cuman apa, fitnah gitu, atau setting atau framing yang memang orang-orang pada saat itu merasa bahwa yaudah gue terima aja, penting gue dapet acara Be My Ride inilah, gue setidaknya jadi kontestannya dan mobil gue dibenerin. Intinya baru mereka pikirkan bahwa itu negatif setelah beberapa tahun setelahnya. Nah, selain itu tim MTV juga kadangkala merusak beberapa bagian dan ngancurin cat mobil supaya mobil-mobil ini tuh kelihatan rusak banget gitu dan mendiskreditkan kontestan dan ngebuat image bahwa kontestannya tuh memang betul-betul nggak bisa jaga bareng dan ngasal aja gitu hidupnya dan jorok banget gitu. Padahal mayoritasnya katanya kontestannya justru mobilnya biasa-biasa aja. Kalau rusak juga karena rusak-rusak pemakaian, nggak pernah sampai sebrutal dan sebobrok yang biasa ditampilkan di MTV. Nah, kocaknya lagi nih ya, Justin Deringer tuh pernah bilang bahwa dia tuh nggak suka warna merah. Ternyata interior mobilnya itu dikasih warna merah gitu kan, pecah banget ya. Alasannya apa gue juga nggak ngerti, kenapa acara yang disisipkan juga di tengah-tengah acara tuh ada diskusi para mekanik ya, yang memang membicarakan kesukaan dari pemilik mobil, karakter pemilik mobil, kadang kerjaannya pemilik mobil tuh apa, pacarnya kayak gimana gitu ya. Totalnya berujung dengan memodifikasi mobil mereka dengan warna yang mereka sudah disclaim dari awal bahwa mereka tuh nggak suka. Bahkan udah dikasih tahu dari awal. Kenapa? Tetap dipasang warna merah. Kesimpulan gue sih karena mungkin bahan yang tersisa pada saat itu warna merah. Supaya nggak nambah budget ya pasang aja udah warna merah kan. Dan Jack Glazier, salah satu kontestan yang bersuara di Reddit, juga mengatakan bahwa dirinya tuh disuruh putus sama pacarnya supaya acaranya tuh jadi makin seru, ratingnya jadi makin tinggi, dan ada drama-drama percintaannya sebelum modifikasi mobilnya selesai. Mengingatkan gue kepada mikrofon pelunas hutang kalau begini kan. Selain itu, emosi para kontestan juga katanya diatur banget sama produser dari acaranya, sehingga saat mereka lihat hasil akhir mobil mereka, itu mereka tuh di request untuk loncat-loncatan. Jadi bisa dibilang tidak terlihat natural ya. Dan kalau nggak seru bagi sutradaranya dan produsernya, maka akan ada retake sampai kontestan itu benar-benar loncat-loncatan gak jelas
yang menurut gue justru terkesan palsu dan tidak otentik. Karena biasanya kalau orang kaget-kaget atau amazed tuh biasanya diem dan melongo gitu. Apalagi lihat mobilnya tiba-tiba jadi keren banget. Biasanya tuh tertegun gitu. Ini malah loncat-loncat, gue sih nggak pernah juga kayak gitu ya. Bahkan salah satunya tuh pernah seperti diancam untuk ngasih ekspresi yang lebih lebay. Karena dia tuh sempat bilang bahwa nih gue udah ngelakuin kerjaan ini cukup panjang waktunya, jadi kalau bisa lu bikin ekspresi yang lebih wah gitu ya. Kan cukup ngeri ya bisa dibilang ya. Sisi gelapnya bukan juga soal modifikasi ataupun soal drama dan framingnya doang. Tapi juga soal kompensasi MTV yang dirasa tidak fair bagi sebagian kontestan. Yaitu soal waktu. Jadi kalau lo ikutin acaranya, mungkin lo berpikir paling ini mobil tuh diambil dari pemiliknya atau dimodifikasi mungkin selama 1-2 minggu lah. Mungkin paling lama 1 bulan. Tapi kenyataannya mobil para kontestan ini itu bisa diambil sama MTV itu selama 6-7 bulan. Gila, lama banget kan? Pertanyaan ini ya. Kalau selama itu durasinya mobil mereka diambil, bagaimana para kontestan ini commuting, bertransportasi ataupun beraktivitas ke tempat kerja mereka? Karena kan biasanya mereka punya mobil. Jawabannya iya, MTV memang ngasih mereka uang untuk rental mobil. Tapi sayangnya proses reimburse-nya itu makan waktu yang sangat panjang. Bahkan salah satu kontestannya pernah menyatakan mereka itu harus menunggu sekitar 1-2 tahun untuk akhirnya uang biaya rental mereka itu benar-benar dibayarin sama MTV. Kalau ada dari lo orang yang berpikir bahwa ya udah kan mobil lo dimodifikasi gratis ya, kenapa ya udah lo nyewa mobil aja. Tapi ini kan adalah acara, mereka tuh dapat revenue dari sana. Dan kontestan ini sudah berkorban untuk diambil mobilnya juga gitu, dan harusnya sebagai bagian dari acara ngerentalin mobil para kontestan dan nge-reimburse itu udah harus masuk ke operational budget atau production budget kan harusnya. Itu sehatnya bikin acara. Jadi cukup aneh kalau reimbursement-nya sampai 1-2 tahun gitu. Bahkan para kontestan ini seringkali ngebenerin mobil mereka dengan uang yang juga cukup banyak setelah dimodifikasi sama P-MyRide karena berantakan mobilnya. Sehingga beberapa diantaranya akhirnya memutuskan menjual mobil P-MyRide mereka ke mereka-mereka yang emang jatuh cinta sama acara P-MyRide. Dan biasanya dijual dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan ada yang beli mobil seharga $5.000 dijual sekitar $18.000. Jadi beberapa diantara mereka juga ada yang cuan dari mobil mereka yang dimodif sama P-MyRide. Karena kebanggaan lah pada era-era itu memiliki mobil P-MyRide gitu. Orang tuh jadi banyak banget yang minta foto, jadi pusat perhatian juga kalau mobil lo pernah masuk ke P-MyRide segala macam. Jadi memang banyak banget orang-orang yang juga menginginkan mobil-mobil yang udah dimodifikasi oleh acara P-MyRide. Jadi ada buruk ada baiknya lah bisa dibilang. Dan selain kehidupan para kontestan yang diaduk-aduk tadi ya, dan di framing segala macam, dan dibuat susah juga oleh MTV, beberapa diantaranya ada yang harus ngeluarin duit banyak, tapi tentunya ada beberapa diantara mereka yang juga tetap menikmati hidupnya dengan mobil P-MyRide gitu ya. Tapi selain para kontestan, Xzibit juga menjadi salah satu orang yang merasakan dampak buruk secara tidak langsung setelah acara ini berhenti. Saat Xzibit nggak mau lagi nge-host dan akhirnya memang acara ini ratingnya menurun terus saat Xzibit digantikan oleh rapper lain sebagai host. Xzibit merasakan bahwa acara ini ngebuat karir musiknya justru meredup dan bukan makin naik. Dia bahkan kehabisan waktu dan gak bisa bermusik lagi, gak bisa tour lagi, gak bisa promo lagi. Karena mayoritas waktunya adalah nge-host acara ini. Bahkan orang jadi lebih kenal sama dia dari acara P-MyRide. Dan bukan karena karir musiknya sebenarnya udah sangat mantap banget sebelum acara P-MyRide ini. Sehingga Xzibit malah mengalami penurunan karir musik setelah nge-host acara ini dan dia berniat untuk berhenti dari acara P-MyRide. MTV juga nggak ngebantu karir musiknya Xzibit, dimana musik Xzibit ini juga nggak pernah dipush oleh MTV. Karena menurut gue kan ini adalah sebuah hubungan timbal balik ya. Dia dapat revenue banyak karena hostnya Xzibit, harusnya MTV bantu karir musiknya Xzibit juga. Karena Xzibit kan nggak punya waktu untuk ngurusin musiknya. Jadi harusnya MTV yang bantu supaya Xzibit karir musiknya tetap stabil bersama dengan acara P-MyRide. Bahkan saat Xzibit lagi pengen tour gitu ya, MTV pernah nelpon, gue akan jemput lu dimanapun lu berada, dimanapun lu lagi tour, gue akan jemput untuk lu bisa syuting acara ini. Tapi setelah Xzibit bilang gak mau, ya selesai juga lah, acara ini diganti rapper lain gak laku. Dan memang setelah beberapa tahun acara ini mengudara dengan keuntungan yang begitu besar, MTV tuh menolak untuk membayarkan permintaan Xzibit di season terakhir. Yaitu Xzibit minta kenaikan uang atau pembayaran sekitar $1 juta. Dan penolakan MTV ini yang akhirnya juga ngebuat acara ini akhirnya bungkus karena nggak laku lagi.
Nah, pasca Be My Ride juga Xzibit bisa dibilang mengalami kesulitan ekonomi karena musiknya meredup dan karir rapnya nggak lagi relevan seperti dulu dan hidup dengan cukup sulit beberapa waktu dan baru berhasil mengembalikan ekonominya beberapa tahun yang lalu dengan bantuan teman-teman rapper lainnya seperti Jay-Z dan Eminem yang emang udah temenan sama Xzibit dari dulu. Nah, tapi dari seluruh pengakuan buruk tersebut terkait dengan acara Be My Ride yang emang gak jauh beda sama reality show-nya di Indonesia atau di beberapa negara lain, namanya juga reality show gitu ya. Mungkin bagi sebagian lo ini adalah hal yang wajar, tapi tentunya ini ternyata merugikan beberapa kontestan yang buka suara juga di Reddit. Nah, intinya setelah banyaknya statement tersebut, ramai di forum, mantan co-producer dari Be My Ride itu bilang bahwa MTV menyediakan layanan mobil towing sebenarnya untuk bantu para mobil kontestan kalau lagi ada apa-apa atau trouble. Dan kalau misalnya mobilnya pada rusak ya karena tujuan acaranya adalah memang mempercantik dan bukan ngebenerin mobil. Harusnya dikasih tahu dari awal ya, biar kalau ada yang berharap bahwa mobilnya dibenerin mesinnya biar lebih panjang pakainya, jadi tahu bahwa sebenarnya Be My Ride nggak ngebenerin mobil mereka, cuman mempercantik bagian luar doang gitu. Jadi kan disclaimer-nya jelas. Dan kalau ada beberapa instalasi yang dicabut, kata co-produsernya ya memang itu adalah demi keselamatan mereka. Walaupun para mantan kontestan ini berasumsi bahwa yaitu supaya MTV bisa pakai instalasi-instalasi tersebut di next syutingnya mereka. Buat apa? Ya buat ngirit budget. Namanya juga TV gitu ya. Tapi itu dia sebuah reality show yang kita tuh seneng banget. Gue tuh zaman dulu sering banget nontonin MTV Be My Ride. Zaman dulu tuh kalau gak salah sore-sore masih ada MTV di TV kita. Biasanya gue pulang sekolah terus nonton Be My Ride. Terus sempat masih ada di Indonesia juga pada saat itu. Setahu gue kayaknya gak nyampe banyak episode. 1 atau 2 episode mungkin kalau gak salah ya. Atau 1 season ya. Tapi pasti yang gue pernah nonton tuh adalah Kijang Kotak di Modip. Sama hostnya tuh si Aldi Taher. Dan itu acara yang menarik sih pada kala itu ya. Tapi sayangnya memang banyak kontestan yang bersuara tentang bagaimana hidupnya berubah dan cukup rugi. Bahkan sampai hostnya si Xzibit ini juga bisa dibilang cukup menyesal pernah ikut Be My Ride. Tapi intinya dia senang dengan apa pencapaian yang diambil sama dia dari Be My Ride. Dia bisa terkenal, dapat duit banyak, tapi akhirnya karir musiknya selesai juga. Dan sekarang mulai kembali lagi ke jalur rap. Dan semoga kita doain aja Xzibit karirnya naik lagi ya. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Kalau misalnya kalian mau ngopi-ngopi jangan lupa silahkan beli kopi kenangan yang lagi ada light seriesnya nih. Supaya lambung kalian bisa santuy-santuy kayak gue. Ya udah sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Kita akan berjumpa lagi di akun tolol selanjutnya. Kalau misalnya ada kesempatan tentunya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya. Follow gue di @rivalsantosa. Kalian bisa DM gue hal yang menarik di sana. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.